Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Namun mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini ialah mendengarkan perkabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar perkabaran firman Tuhan yang kami dengarkan ini dapat memberikan penguatan bagi setiap orang yang mendengarkan, dan perkabaran firman Tuhan ini dapat dilakukan di dalam keseharian hidup mereka oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Judul renungan firman Tuhan kita di saat ini yaitu Tiada yang Mustahil. Ayat renungan terambil di dalam kitab Matius 7 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah cerita yang akan saya bagikan di saat ini bagi kita semua. Ceritanya mengisahkan tentang pengalaman hidup dari seorang perempuan tua yang tinggal di sebuah kampung di pedalaman tanah Jawa. Pada saat itu, seorang perempuan tua yang sangat kuat beribadah atau rajin berdoa memiliki pekerjaan sebagai seorang pembuat tempe, dan setiap hari dia akan menjual tempenya di pasar. Ini merupakan satu-satunya sumber penghasilan dari ibu ini untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tempe yang dijual oleh ibu tersebut merupakan tempe yang dibuat oleh dirinya sendiri. Pada suatu pagi, seperti biasanya, ketika beliau sedang bersiap-siap untuk pergi menjual tempenya, tiba-tiba dia tersadar bahwa tempenya yang dibuat oleh dirinya dari kacang kedelai pada hari itu masih belum menjadi tempe atau masih separuh jadi. Biasanya tempe yang beliau buat telah masak sebelum beliau berangkat menjualnya di pasar. Beliau kemudian memeriksakan kembali tempe tersebut pada bungkusannya. Ternyata memang benar bahwa semua tempenya belum masak. Perempuan itu pun merasa amat sedih, sebab tempe yang masih belum jadi pastinya tidak akan laku di pasar, dan pada akhirnya dia tidak akan menerima rezekinya pada hari itu. Dalam suasana hatinya yang sedih, dia yang memang kuat beribadah teringat akan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan dapat melakukan perkara-perkara ajaib, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu ibu ini pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Tuhan, aku memohon kepadamu agar kacang kedelai ini bisa menjadi tempe. Amin. Begitulah doa yang ringkas yang dipanjatkan oleh ibu ini dengan sepenuh hatinya kepada Tuhan. Dia sangat yakin bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doanya. Kemudian dengan tenang, perempuan tua itu menekan-nekan kembali bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya, dan dia pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu dapat menjadi tempe. Namun saudara-saudara, dia masih termenung seketika ketika dia membuka kacang tersebut, ternyata masih tetap menjadi kacang kedelai dan belum berubah menjadi tempe. Namun ibu ini tidak putus asa. Dia kembali berpikir bahwa mungkin doanya kurang jelas sehingga tidak didengar oleh Tuhan. Maka dia pun mengangkat kedua tangannya kembali dan berdoa, Tuhan, aku tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencarianku. Aku mohon Tuhan agar jadikan
kacang kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh pengharapan dan debaran, ibu ini pun kembali membuka sedikit demi sedikit bungkusan tempe tersebut dan melihatnya. Saudara-saudara, apakah yang terjadi? Ibu ini pun termangu dan heran bahwa tempenya masih tetap menjadi sama seperti yang semula. Sementara hari itu pun semakin meninggi, sudah tentu di pasar banyak orang yang sudah berdatangan untuk membeli. Tetapi wanita tua ini tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Walau bagaimanapun, karena keyakinannya yang sangat tinggi, dia memutuskan untuk terus pergi ke pasar dan membawa barang jualannya tersebut. Perempuan tua itu pun berserah kepada Tuhan dan meneruskan perjalanannya ke pasar. Dalam perjalanannya, dia sambil berdoa dengan harapan bahwa apabila dia sampai di pasar, maka semua tempenya sudah masak. Dia berpikir bahwa mungkin keajaiban Tuhan akan terjadi dalam perjalanannya menuju ke pasar. Sehingga sebelum wanita ini keluar dari rumahnya, dia menyempatkan waktunya untuk berdoa kembali lagi kepada Tuhan. Dalam doanya dia mengatakan, "Tuhan, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, Engkau karuniakanlah keajaiban ini buatku. Jadikanlah ini tempe. Amin." Lalu perempuan itu pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, ibu ini tetap tidak lupa untuk membaca doa di dalam hatinya. Sesampainya di pasar, segera ibu ini pun meletakkan barang-barangnya. Hatinya betul-betul yakin bahwa tempenya sekarang pasti sudah menjadi tempe yang sesungguhnya. Dengan hati yang berdebar-debar, dia pun membuka kembali bakulnya dan menekan-nekan dengan ujung jarinya setiap bungkusan tempe yang ada, dan membukanya perlahan-lahan sedikit demi sedikit daun pembungkus tempe tersebut. Tapi apakah yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata tempenya masih belum jadi. Dia pun merasa sangat kaget, dan seketika itu dia menarik nafas dalam-dalam. Dalam hatinya dia sudah mulai merasa sedikit kecewa dan putus asa kepada Tuhan, karena dia merasa bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dia merasa Tuhan begitu tidak adil. Tuhan tidak kasihan kepadanya, sebab inilah satu-satunya sumber penghasilannya, yaitu dari jualan tempe. Perempuan ini akhirnya hanya duduk saja tanpa memamerkan barang jualannya, sebab dia merasa bahwa tidak ada orang yang akan membeli tempe yang baru separuh jadi. Sementara hari itu pun semakin petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang, dan dia melihat bahwa kawan-kawan sesama penjual tempenya, tempe mereka sudah hampir habis. Ibu ini hanya tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa hari ini tidak ada hasil jualan yang bisa dia bawa pulang. Namun jauh di sudut hati ibu ini, dia masih menaruh sedikit harapan yang terakhir kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan menolongnya. Walaupun dia tahu bahwa pada hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan secara langsung, namun ibu ini tetap berdoa buat kali yang terakhir. Dia berkata, "Tuhan, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Amin." Ketika dia mengucapkan kata amin, tiba-tiba dia dikejutkan dengan teguran dari seorang wanita yang berkata, "Maaf ibu, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing keliling pasar ini untuk mencarinya, tapi masih belum ketemu lagi." Perempuan ini pun termenung. Ibu ini pun termenung dan terkaget-kaget. Seketika hatinya sangat terkejut, sebab sejak berpuluh-puluh tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggannya yang mencari tempe yang belum jadi. Sebelum dia menjawab pertanyaan dari wanita di depannya itu, ibu ini cepat-cepat berdoa di dalam hatinya, "Tuhan, saat ini aku mohon
bahwa janganlah rubah tempe ini dulu, biarlah tempe ini seperti semula. Amin. Sebelum ibu ini menjawab pertanyaan wanita itu, dia kembali membuka sedikit daun penutup tempenya, dan alangkah kagetnya dia bahwa ternyata memang tempenya masih belum jadi. Ibu ini pun merasa sangat gembira dalam hatinya dan bersyukur kepada Tuhan. Dan wanita yang datang membeli tempe itu memborong habis semua tempe yang belum jadi itu. Dan sebelum wanita itu pergi, ibu ini sempat bertanya kepada wanita itu, "Mengapa kamu hendak membeli tempe yang belum jadi?" Kemudian wanita itu menjawab bahwa anaknya yang kini berada di Inggris ingin makan tempe dari desa. Dikarenakan itu tempe akan dikirimkan ke Inggris, maka si ibu tadi ingin membeli tempe yang belum jadi, supaya apabila sampai di Inggris nanti akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dia membeli tempe yang sudah jadi, maka ketika nanti sampai di sana tempe itu sudah tidak enak lagi dan rasanya pun kurang sedap. Perempuan tua itu pun menjadi sangat keheranan, dan dia berpikir bahwa rupa-rupanya doanya sudah dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ibu tersebut? Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjadi makna dalam kehidupan kerohanian kita, yaitu yang pertama, kita sering memaksakan kehendak kita kepada Tuhan sewaktu kita berdoa. Padahal sebenarnya Tuhan lebih mengetahui apa yang kita perlukan dan apa yang terbaik untuk diri kita. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil yaitu bahwa senantiasalah kita berdoa dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan yang lemah, jangan sekali-kali kita berputus asa terhadap apa yang kita minta, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan rancangan Tuhan yang mungkin di luar jangkauan pikiran kita. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil yaitu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, kuasa kasih Allah kita di dalam Tuhan Yesus sungguh tidak dapat diselami. Akal kemampuan manusia tidak mampu untuk menggapainya. Begitu dahsyat dan luar biasa herannya Tuhan kita. Hal-hal yang mustahil bagi manusia dan dunia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia mengukur segala sesuatu berdasarkan akal, pengetahuan, logika, dan rasio. Namun Allah jauh melebihi di atasnya, sebab akal, pikiran, logika, pengetahuan, dan rasio atau apapun itu hanyalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, tidak ada perkara mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang penuh kuasa dan firman-Nya tidak akan pernah berubah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, kita akan mengakhiri renungan di saat ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk wejangan firman Tuhan. Kiranya kami boleh dikuatkan dengan renungan firman Tuhan ini. Ia mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kami minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, Tuhan mampu untuk menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami semua di saat ini. Sempurnakanlah doa kami, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.